satu cara untuk menjelaskan bagaimana kita membaca perjanjian lama dan perjanjian baru dengan benar. Mau denger gak? Dengerin sampai akhir ya. Nah, dikatakan di Kolose 2 ayat yang ke-17, bahwa perjanjian lama itu semuanya hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi yang di perjanjian lama itu adalah bayangan yang menggambarkan tentang Kristus. Kalau kita mau ketemu teman kita, misalnya ini ada satu building dan kita mau bertemu dengan teman kita di ujung titik daripada building ini. Teman kita berjalan dari sini, kita berjalan dari sini, tapi ada matahari yang memancar dari sebelah timur di pagi hari. Jadi bayangan masih panjang. Teman kita waktu berjalan, bayangannya sudah sampai ke sini dulu, melewati batas building ini, dan kita tahu teman kita sedang berlari berjalan ke arah sini, tapi kita baru lihat bayangannya aja. Nah, pada saat kita bertemu dengan teman kita di ujung sini, kita tidak memeluk bayangannya, kita tidak mencium bayangannya, tetapi kita memeluk orangnya. Jadi, pada saat kita membaca perjanjian lama, tanpa mengerti dengan benar, kita akan menaruh itu sebagai direct application, sebagai aplikasi langsung yang harus kita lakukan, yang wajib bagi kita, maka itu akan mendatangkan hukuman. Nah, saya bacakan satu ayat sebelum ayat tadi, yaitu Kolose 2 ayat 16 sekarang. Dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Jadi itu semua bentuk-bentuk, itu semua hanya bayangan yang digenapi akhirnya oleh Kristus. Jadi berbicara tentang bayangan, perjanjian lama, dan kemudian penggenapan oleh Kristus, ada banyak sekali gambar-gambar yang sangat-sangat indah. Salah satunya adalah pada saat manusia jatuh dalam dosa, di Kejadian pasal yang ketiga, maka tanah dikutuk oleh Tuhan, dan kemudian dikatakan ada kutuk kerja keras yang jatuh ke atas Adam dan seluruh manusia. Karena dikatakan, terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, pada saat semak duri itu menjadi bagian dari kutuk kerja keras manusia, Yesus kemudian sebelum naik ke kayu salib dimahkotai oleh mahkota duri. Itu adalah penggenapan dari tindakan Kristus yang menghapus atau menghancurkan kutuk kerja keras atas manusia. Supaya manusia bisa kembali kepada original plan Tuhan, yaitu mereka menerima dari Tuhan. Mereka dipanggil untuk bekerja, tapi bukan bekerja keras dengan hasil sedikit. Mereka bekerja karena mengikuti perintah Tuhan, dan mereka bekerja bisa dengan menikmatinya, dan mereka diberkati berlimpah-limpah dari penyediaan Tuhan kepada mereka. Nah, satu hal lagi adalah tentang kutuk keturunan. Kita tahu di ayat yang terkenal Keluaran pasal yang ke-20 dikatakan, Dia adalah Allah yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, Keluaran 20 ayat yang ke-5. Kemudian ada satu gambar lagi, sebenarnya di Yeremia 31 ayat yang ke-29. Pada waktu itu orang tidak akan lagi berkata, berbicara tentang perjanjian baru, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, the fathers have eaten a sour grape. Ayah yang minum sour grape, tapi gigi anaknya yang ngilu. Itu berbicara tentang kutuk keturunan. Dan Yeremia menubuatkan pada zaman perjanjian baru itu tidak lagi demikian. Nah, Yesus menggenapi hal ini, yaitu pada saat dia naik ke kayu salib, pada saat dia berkata, aku haus, maka orang mencucukkan ya anggur asam ke dalam mulutnya. Dan baru sesudah itu dia berseru, sudah selesai. Yesus menggenapi, yaitu dipatahkannya kutuk keturunan. Jadi saudara yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, kita adalah anak Bapa, kita tidak lagi kena kutuk keturunan. Semua kutuk yang dari nenek moyang kita, ya, yang belum percaya Tuhan mungkin sebelumnya, itu berhenti di kita, tidak turun kepada anak-anak kita. Dengan iman, kita adalah menjadi orang-orang yang diberkati di dalam Kristus. Oleh sebab itu, pada saat kita membaca perjanjian lama berisi perjanjian baru yang disembunyikan. Dan perjanjian baru berisi perjanjian lama yang diungkapkan. Seringkali setelah saya membahas perjanjian lama, ada yang berkomentar, kalau gitu perjanjian lama nggak usah dipakai lagi, Pak. Tidak, keduanya adalah satu. Yang lama dan baru adalah satu. Cuman ada satu cara, ada satu kacamata yang tepat bagaimana kita memahami yang lama. Yang lama tidak berisi
aplikasi direct atau aplikasi langsung kepada kita. Dia adalah gambar-gambar, bayangan, dan pada saat wujudnya itu sudah muncul, yaitu Yesus, kita harus melihat penggenapan-penggenapannya ini, termasuk segala macam kewajiban perjanjian lama yang mendatangkan penghukuman pada zamannya, sudah digenapi oleh Kristus sehingga tidak menghukum kita lagi. Maka hari ini nikmatilah pada saat engkau membaca perjanjian lama dengan filter kayu salib. Engkau akan bisa melihat keindahan Kristus dalam setiap story, festival-festival, nama-nama orang, nama-nama tempat, ukuran-ukuran dalam bait suci, dan lain sebagainya. Itu semua berbicara tentang Kristus yang untuk zaman kita hari ini sudah digenapi oleh dirinya sendiri.